Halo semuanya. Halo semuanya, selamat datang lagi di LQW Channel. Sekarang kita mau belajar tentang nature of human dan nature of God, atau spesies dari manusia dan spesies dari Tuhan, atau karakteristik. Oke, jadi sekarang kita cari tahu apa itu nature. Jadi pertama kita masuk ke Genesis 3 ayat 20. Di situ intinya ada Adam dan Hawa. Hawa ini adalah istrinya. Jadi ada Adam dan Hawa, dan mereka ini adalah image of God, ya kan? Seperti pelajaran kemarin. Oke, jadi ada dua manusia. Lalu di ayat ini ya, coba nih ayat yang lebih bagus. Genesis 2 ayat 7 ayat 8. Bentar. Itu aja ayatnya ya. Aja dulu. Jadi ayatnya itu adalah tadi itu, dan sekarang Genesis 5 ayat 2. Jadi Tuhan itu kan menciptakan laki-laki dan perempuan, male and female, dan itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu male and female. Adam itu male, Hawa itu female, atau Adam itu laki-laki, Hawa itu perempuan. Lalu God created, Tuhan created, menciptakan mereka, yaitu Adam dan Hawa. Lalu Tuhan juga memberkati mereka, Adam dan Hawa, dan juga memanggil mereka Adam. Nah, jadi sekarang Adam itu kenapa kok Adam dipanggil, kenapa Hawa juga dipanggil Adam? Nah, dibilang sini their itu artinya mereka. Jadi kenapa Hawa juga dipanggil Adam? Adalah Adam itu kan adalah nama oknum, jadi gitu ya. Ini coba kita translate. Jadi dari itu nggak bisa ya. Dari itu kan mereka lah pokoknya, kenapa nggak bisa? Lalu coba lihat di translate yang lain supaya teman-teman semua privat ya, sendiri pribadi. Jadi sekarang Adam dan Hawa itu kan adalah dua oknum, mereka itu beda. Hawa itu bukan Adam, dan Adam itu bukan Hawa, tapi di sini bilang Hawa itu adalah Adam. Jadi dengan ini kita tahu kalau kita jadi tahu kalau Adam itu ada dua arti, atau yaitu Adam itu adalah nama dari salah satu oknum, yaitu Adam, orang ini. Lalu Adam itu juga adalah nama dari nature atau spesies atau karakteristik. Itu kita punya Adam itu manusia. Adam itu atau manusia itu kita punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya mulut, punya mata. Nah, Tuhan kita juga seperti itu kan, sama seperti kita. Bedanya kita itu ciptaan dan Tuhan itu pencipta. Tapi fisiknya kita itu sama, karena kita adalah cerminnya Tuhan, atau image of God atau likeness of God. Oke. Nanti ini belum buktinya tiba-tiba aja. Jadi kita buka di Alkitab sini. Kita buka Strongnya. Sebentar. Kita buka ini dulu. Oke, kita buka ini. Lalu kita buka ayat. Ayatnya adalah apa tadi? Genesis. Pakai bahasa Indonesia. Kejadian
Kejadian 5 ayat 2 ya. Kejadian 5 ayat 2 di sini male and female, kita besar dulu sini ya. Kejadian 5 ayat 2 ya, bukan kejadian 5 ayat 2. Nah ini male and female ini kan. Kita coba lihat Adam di sini. Adam di sini. Adam. Nah, Adam di sini artinya ini adalah human being atau spesies dari ini, itu adalah spesies. Jadi atau kita panggil sekarang itu adalah nih, kita ambil spesies aja nih. Nanti kita jadi judul aja ya. Ini mendingan jangan karakteristik bahasa Indonesia tapi spesies aja. Di sini Adam di sini adalah spesiesnya atau mankind dari seorang. Jadi mereka ini Adam dan Hawa ini nature-nya atau spesiesnya itu Adam atau manusia. Kalau coba kita lihat ayat yang kedua tadi 3:20. 3 ayat 20. Ayat 30 di sini ada Adam. Adam ini apa? Adam di sini dia sama Adam. Kita lihat sini kalau mereka beda oknum lah ya. Ini mungkin ada salah gitu, mungkin nggak tahu juga. Karena mungkin ini kurang ini. Tapi ini juga bisa jadi man atau person. Tapi kalau kita lihat beda, kalau ini dia wife-nya, atau artinya kalau Hawa ini adalah istrinya Adam, artinya mereka beda. Nggak mungkin suami itu sama dengan istri, nggak mungkin kan. Ini Adam sama Eve ini beda oknum. Tapi pas ayat yang ketiga ayat pasal 5 ayat yang kedua, di situ mereka berdua, dua oknum ini dipanggil Adam. Dan nggak mungkin dua oknum ini dipanggil yaitu satu oknumnya itu. Tapi jadinya ini ya, kalau Adamnya adalah nature-nya. Oke, jadi kalau teman-teman udah ngerti, kalau masih belum ngerti boleh tanya di kolom komentar, karena ini memang lumayan membuat pusing. Tapi sekarang kita akan belajar tentang nature-nya ya. Ini nature-nya God sekarang yang penting banget. Oke, sekarang ini nature of God. Oke, nature of God. Namanya kita lihat ya. Coba kita lihat di ayat John 1 ayat 1. Salah. Nah, oke. Ayat 1. Ayat yang pertama kita kasih ayat yang udah duluan ada dari John 1 aja. Yaitu Genesis 1 ayat 1. Oke. Jadi dari kedua ayat ini itu adalah ada kata jembatan dari sini ke sini. Itu adalah apa? In the beginning. Jadi di in the beginning ini ada ini adalah kata jembatannya. In the beginning. Artinya ini adalah satu waktu ya, karena in the beginning, di dalam beginning, juga di dalam beginning. Jadi di sini ayat pertama, di dalam beginning God itu created the heaven and the earth. Oke. Coba kita buka lagi ke Bible kita lagi, kesayangan kita. Jadi 1 ayat 1. Oke. Nah, lihat 1 ayat ini. Coba kita lihat. Di sini kita lihat God-nya. God-nya di sini adalah Elohim atau dia plural. Plural itu artinya lebih dari satu. Ini lebih dari satu.
dan bukan satu tapi lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan selanjutnya. Jadi God ini ada satu orang ya, kita tahunya kan God itu ada satu orang karena dari sini, tapi ini ternyata lebih dari satu ya. Oke ya, lebih dari satu. Jadi God ini yang lebih dari satu ini atau Elohim ini dia menciptakan langit dan bumi ini, atau menciptakan, karena dari kata menciptakan kita tahu kalau God ini atau yang lebih dari satu ini, Tuhan ini, dia bisa menciptakan atau dia pencipta. Oke. Jadi sekarang kita tahu kalau ini ada nature, yaitu nature-nya dari nature pencipta atau yang menciptakan. Ini kan ciptaan, nature-nya penciptaan yaitu nature Adam atau manusia. Dan ini nature dari pencipta yaitu nature God ini kan. Dan God-nya ini ada lebih dari satu, artinya yang memiliki yang spesiesnya atau nature-nya itu pencipta atau God itu lebih dari satu. Oke ya. Sekarang di sini di ayat John 1:1 dibilang juga in the beginning. Jadi di awalnya sama kan, di awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan yang memiliki nature-nya God, yang memiliki nature God. Sekarang di in the beginning juga ada word. Oke, ada word-nya. Ini ingat, ini hurufnya besar, oke. Dan di ada word, ada firman. Firman itu kalau kita tahu kalau firman itu harusnya firman itu bukan oknum, oke? Ya. Harusnya itu firman itu bukan oknum, karena firman itu hanyalah perkataan kita. Kalau kita ngomong sesuatu itu nggak mungkin jadi oknum. Tapi kalau dari sini ini jadi kayak oknum. Ini bukan kayak, tapi ini jadi oknum. Walaupun sebenarnya word itu bukan oknum, tapi ini jadinya oknum. Yaitu di sini kan kalau kita baca Alkitab itu kita harus pisahin ya. Yang pertama itu bagian dari John 1:1 itu adalah in the beginning was the word nih ya. Ini bagian pertama atau 1. Terus ini bagian kedua. Terus ini bagian yang ketiga. Nah, jadi ada 3 bagian. Jadi kita bilang yang ini itu 1/3, lalu ini 2/3, dan ini 3/3. Oke. Yang pertama 1/3 ini di awalnya itu ada word, oke ya. Lalu sekarang di 2/3 word itu bersama-sama God. Artinya kalau dengan kata with atau bersama-sama ini bersama, artinya ini ada 2 oknum. Gak mungkin kalau bersama itu jadi ada 1 oknum. Misalnya aku bersama-sama dia, artinya aku bukan dia dan dia juga bukan aku. Oke ya, ngerti ya, karena ada bersama-sama. Lalu di 3/3 dibilang word itu adalah God. Jadi di sini disimpulkan kalau word itu juga God. Gitu ya. Di word itu sekarang dibilangnya God. Jadi ini ada kontroversi lagi seperti Adam tadi. Jadi kita sekarang coba pecahkan dengan konsep sebelumnya. Sekarang coba kita lihat di ini Bible kita lagi, Bible time kesayangan kita. Kita lihat Yohanes 1:1. Oke. Di sini in the beginning ini sama ya. Sekarang kita lihat word ya, jangan dari word dulu. Lihat God yang ini. Yang God yang di sini. Jadi word
Firman itu bersama-sama God. Oke. Word ini kan bersama-sama dengan siapa? Nah ini word ini loh nggak bisa. Oh ya, pencet. Kok bisa sih? Nah ini kenapa jadi 2 gini lah? Kenapa ini? Coba kita tutup dulu, kita buka lagi. Nah ini mantap. Strong. Karena strongnya lama, kita buka yang langsung kita pelajari dulu aja langsung di sini ya. Nah strongnya agak lama, jadi kita langsung aja. Jadi word itu bersama-sama God, kan? Word itu bersama-sama God, atau kalau kita dari konsep yang tadi, Adam itu bersama-sama Hawa. Apa ya? Kan? Word bersama-sama God, artinya word itu bukan God dan God juga bukan word. Ini juga misalnya Adam bersama-sama Hawa, artinya Hawa bukanlah Adam dan Adam bukanlah Hawa. Oke, ya. Sekarang dibilang kalau word ini adalah God. Di sini juga Hawa dibilang adalah Adam atau dipanggil Adam. Jadi kita tahu kalau sekarang kita bisa simpulkan kalau Adam itu ada 2 arti. Nama dari sebuah oknum dan juga nama dari nature. Nature-nya Adam dan Hawa. Nah, bilang mereka. Di sini juga bisa juga, yaitu word itu adalah God dan God ini adalah nature-nya itu. Tapi ini masih karena ini agak susah. Jadi kita perlu bukti-bukti yang ya cukup banyak. Jadi kita harus menggunakan bukti-bukti itu. Jadi sebentar, aku mau tulis ini dulu. Oke, gini ya hasilnya. Ini masih kurang bukti-buktinya. Coba kita lihat dulu. Ini masih belum setengah jam, jadi kita bisa lama-lamain aja. Mumpung aku masih ada pikiran untuk mau ngomongin apa, jadi kita lanjut aja mendingan, oke? Biar nggak pendek-pendek videonya. Jadi di sini kita buka. Oke. Ayatnya adalah John 1 ayat yang ke-14. Ya, John 1 ayat ke-14 ya. Jadi di sini kan ini masih satu pasal, oke? Jadi wordnya ini, word yang di sini itu adalah the begotten atau anak sulungnya Bapak. Anak sulungnya Bapak. Dan di ayat pertama dibilang word ini menjadi flesh atau jadi daging, atau kita bisa bilang menjadi manusia. Oke, coba
kita lihat ini ya. Jadi kalau kita buka lagi di sini kan, kalau dari sini kita dapat kalau ini ada 2 oknum kan, dan 2 oknum ini jadi god kalau yang dari sebelumnya. Dan kalau kita tahu kalau ini juga adalah word ini adalah begotten son ya kan, jadi ini adalah begotten son. Oke. Tapi kalau kita buka ayat ini di ayat ini, bentar ya, kita coba buka yang di sini dulu. Si 1 Korintus 1 Kor 8 ayat 6. Di sini dibilang bahwa intinya God itu cuma satu, yaitu Bapa, dan semua sumbernya itu semua dari Dia. Lalu cuma ada satu Tuhan, Lord, yaitu Jesus Christ, cuma ada satu, dan melalui Dia semuanya ada. Oke. Jadi kalau ini ada kontroversi, tapi kita bisa jawab dari nature-nya itu kan. Jadi coba kita pakai ayat. Jadi itu. Jadi ada kontroversi dari sini. Dari sini kontroversinya. Bentar. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya sih itu sudah jadi bukti. Ya. Itu udah jadi bukti kalau ini konsepnya ini jadi bukti. Tapi coba kalau kita belajar dan itu masih bingung, itu bisa buat kita ya semakin kuat ya. Dan kan biar lanjutan aja, begotten ini siapa kan? Begotten itu siapa, belum tahu kan. Begotten anak satu-satunya Bapa itu sopo kan, siapa gitu. Siapa itu anaknya Bapa itu siapa? Jadi kita buka ayat, yaitu di sini di Acts 13 ayat 33. Dan di situ ada begotten juga. Ini kata jembatan begotten. Jadi kita bisa ngerti bahwa begottennya adalah Jesus, karena di sini kalau teman-teman baca sendiri, ini begottennya adalah Jesus yang adalah anaknya Bapa yang satu-satunya itu kan. Jadi ini kita tahu kalau ini tuh Jesus Christ yang ini tadi wordnya ini. Oke, ini mereka sudah ya. Oke, selesai ya. Jadi itu saja sebenarnya untuk pelajaran kita hari ini, yaitu baca tentang nature. Tapi aku mau kasih, ini sebenarnya udah terpisah dari pelajaran, tapi aku mau kasih di video ini aja, yaitu penguatan kalau kita belajar. Oke. Kalau kita belajar sesuatu, ini bisa buat nguatin. Pertama-tama aku mau lihat dulu di ayat thesaurus kita dulu di Digital Garden. Kita lihat dulu ayat thesaurus kita. Aku mencari sesuatu. Nah, ayat ini aku cari Yesaya 28 ayat 9. Oke, ini aku masukin aja di hari ini. Oke. Ya, hari ini aku di pelajaran hari ini aku pakai tambahin aja, nggak apa-apa. Oke, kita buka ayatnya. Jadi di sini dibilang, di sini kan
ada yang mengajar pengetahuan, itu juga sama seperti orang yang membuat dan juga sama seperti orang yang membuat orang tahu, membuat orang mengerti doktrin. Artinya di sini knowledge itu doktrin, dan understand atau mengajar, teach maksudnya, teach atau mengajar itu sama dengan membuat orang mengerti. Jadi kalau mengajar itu membuat orang mengerti. Oke. Dan kalau kita lihat ayat setelahnya, Yesaya 29 ayat berapa tadi? Ayat 10 ya. Aduh, 28, pasal 28. Yesaya 28 ayat 10. Jadi juga, dan semua ini cara mengajar ini tuh dengan prinsip upon prinsip atau prinsip demi prinsip dan garis demi garis. Jadi seperti yang kita pelajari, yang tadi kayak kita pelajari tadi, itu inti kayak gitulah istilahnya. Kalau lalu ada ayat lagi, yaitu ayatnya ada di itu banget ya, habis ini selesai di 1 Korintus 14 ayat 33 terakhir ya, bahwa God, Tuhan itu bukanlah dia itu bukan yang mengarang atau yang menciptakan kebingungan itu. Jadi kalau kita belajar dan itu masih ada yang membingungkan atau yang biasa kita bilang kontroversi, artinya itu masih ada pengertian yang belum kita akan kasih yang kita harus mengetahui gitu ya. Dan kita nggak boleh nyalahin kalau satu ayat itu salah, gitu nggak boleh, karena ada ayat lagi ternyata di ayat 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Intinya bahwa penulis itu yang menulis Alkitab itu yaitu memiliki Roh Kudus atau roh yang sama yang menulis itu semua. Jadi seperti satu pikiran walaupun penulis itu beda, atau mereka itu mereka nggak nulis itu dengan penguatan mereka sendiri atau dengan kehendaknya manusia atau pribadi, tapi dengan kuasanya Tuhan, maksudnya dengan spiritnya Tuhan atau rohnya Tuhan. Jadi rohnya itu sama itu ya. Jadi di John 1 ayat 1 ini ya, John 1 ayat 1 di sini satu kan yang penulisnya itu adalah John atau Yohanes, dan 1 Korintus 8 ayat 6 itu penulisnya adalah Paulus. Ya bukan? Benar kan ya? Nah kan? Nih. Di John itu 1 ayat 1 dan nih ya, penulisnya itu John. 1 Korintus 8 ayat 6 penulisnya itu Paulus. Lalu di John 1 ayat 1 pengertiannya itu dua God, dan 1 Korintus 8 6 itu satu God. Jadi ini artinya itu gini. Kalau yang di sini itu adalah dua God ini adalah oknum dari God. Dan 1 Korintus 8 ayat 6 yang satu God ini, satu God itu artinya oknumnya. Salah. Ini nature-nya ya, kembali aku maaf. Sorry. Jadi di sini dua God itu nature-nya, yang memiliki nature God itu ada dua oknum. Atau ya itu tadi dua oknum ini memiliki nature God, dan satu God ini ada oknum satu God. Itu Tuhan Bapa itu cuma satu, memang cuma satu, tapi nature-nya itu yaitu nature pencipta itu ada dua, itu ya.
Apa ini aku kasihnya ini aku nggak ngerti juga ini mau kasih apa. Pengertian juga lah ya. Aduh bingung aku tadi mau nambahin apa, bingung gitu. Itu pengertian aja lah, yang penting orangnya yang lihat ini nggak tahu juga ngerti ya nggak. Kita nggak apa, gini aja ya, gini aja. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih mau udah nonton LGW channel. Ini sekarang sudah setengah jam, udah cukup untuk nambahin ini semua. Terima kasih semuanya, tonton terus LGW channel dan reason bersama-sama orang di dekat kalian, atau kalian bisa belajar sendiri. Tentu saja bisa belajar sendiri dengan dibantu oleh Roh Kudus, yaitu rohnya Bapa. Dan Roh Kudus itu bukanlah oknum yang lain selain Bapa ya, tapi Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa yang membantu kita. Jadi teman-teman juga bisa belajar sendiri dan juga bisa belajar bersama-sama. Dan atau teman-teman kalau masih bingung bisa belajar dengan aku di channel ini. Jadi teman-teman bisa nonton walaupun jadi di hari Sabtu atau hari Sabat, itu teman-teman pas nggak bisa nonton ini, nggak bisa lihat video, tapi aku usahakan untuk setiap hari itu ada video, walaupun biasanya ada nggak ada. Memang kemarin itu 2 hari yang lalu, dari yang kemarin itu aku lagi sakit flu, tapi aku tetap bisa nyanyi. Sekarang kayaknya agak nggak bisa, tapi agak flu, tapi kayaknya nggak kelihatan. Jadi baiklah, itu saja rekaman hari ini. Terima kasih semuanya, dadah.